Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Egy Mutiara Boru Sitepu dengan NIM 2303045, Prodi Akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Biaya 2 yang diampu oleh Ibu Pikaria Boru Tarigan SAK MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Topik ini penting karena dalam dunia bisnis maupun akuntansi, kita harus bisa menghitung biaya produksi dengan tepat. Tanpa pemahaman yang baik, perusahaan bisa salah paham menentukan harga jual, bahkan mengalami kerugian. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli dan menggunakan bahan utama dalam produksi. Bahan ini melekat langsung pada produk jadi. Jenis bahan baku dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bahan baku langsung adalah sebuah bahan yang membentuk bagian utama dalam suatu produk. Contohnya, kayu untuk kursi dan kain untuk baju. Yang kedua adalah bahan baku tidak langsung, yaitu bahan yang dipakai dalam produk tapi jumlahnya kecil, seperti lem, paku, dan benang. Nah, untuk rumus perhitungan dalam pemakaian bahan baku ini adalah bahan baku terpakai sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Contoh soal, persediaan awal kayu itu 10 juta, pembelian kayu itu 25 juta, dan persediaan akhir kayu kita buat 8 juta. Nah, kita masuk ke rumus yang tadi, di mana rumusnya adalah biaya bahan baku terpakai sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Nah, jadi kita masukkan, di mana tadi kita buat persediaan awal kayu kan 10 juta. 10 juta ditambah 25 juta dari pembelian kayu, dan dikurang 8 juta dari persediaan akhir kayu. Maka hasilnya 10 juta ditambah 25 juta dikurang 8 juta, maka hasilnya adalah 27 juta. Adapun faktor yang mempengaruhi adalah harga bahan baku atau fluktuasi pasar, kualitas bahan, sistem pembelian atau eceran dan grosir, serta efisiensi penggunaan bahan di pabrik. Nah, selanjutnya, yang kedua kita akan membahas tentang biaya tenaga kerja. Apa sih biaya tenaga kerja itu? Biaya tenaga kerja adalah seluruh biaya untuk membayar tenaga manusia yang terlibat dalam suatu produksi. Nah, jenisnya itu terbagi menjadi dua, tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah upah pekerja yang langsung mengerjakan suatu produk. Sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah upah pekerja yang mendukung suatu produksi. Rumus umumnya, yang pertama adalah sistem upah per jam, di mana rumusnya adalah biaya tenaga kerja sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Sedangkan untuk sistem borongan, rumusnya adalah biaya tenaga kerja sama dengan jumlah unit dikali tarif per unit. Adapun contohnya, kita buat contoh misalnya 10 pekerja bekerja selama 40 jam dengan tarif 20.000 per jam. Nah, jadi kita masuk ke rumusnya, maka kita dapat hasilnya yaitu 10 itu adalah dari 10 pekerja dikali 40 dari 40 jam dikali 20.000 dari tarif per unit. Jadi hasilnya adalah 10 dikali 40 dikali 20.000 sama dengan 8 juta. Adapun faktor yang mempengaruhi yaitu UMR atau UMK, keterampilan tenaga kerja, sistem intensif atau lembur, serta produktivitas karyawan. Nah, yang terakhir atau yang ketiga kita akan membahas mengenai biaya overhead. Nah, apa sih biaya overhead itu? Biaya overhead adalah seluruh biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Contohnya itu seperti listrik dan air, penyusutan mesin, biaya pemeliharaan pabrik, serta gaji mandor. Rumus pembebanan overhead adalah tarif overhead sama dengan total biaya overhead dibagi dasar pembebanan. Dasar pembebanan biasa berupa jam kerja langsung, jam kerja mesin, atau unit produksi. Nah, contohnya kita buat biaya listrik itu 12 juta. Dasar pembebanannya itu 6.000 jam kerja langsung.
Nah, jadi overhead per jamnya itu adalah 12 juta dari biaya listrik tersebut dibagi 6.000 dari jam kerja. Maka overhead per jamnya adalah 12 juta dibagi 6.000, maka hasilnya adalah 2.000. Nah, jika 500 jam kerja digunakan untuk memproduksi meja, maka perhitungannya adalah 500 dikali 2.000, maka hasilnya adalah 1 juta. Nah, 500 dari jam kerja, 2.000 dari hasil perhitungan overhead tadi, maka hasilnya adalah 1 juta. Nah, faktor yang mempengaruhi adalah tingkat penggunaan mesin, biaya energi, peralatan, dan volume produksi. Nah, untuk biaya produksi, di mana rumusnya adalah total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead. Contohnya, bahan baku kita buat senilai 27 juta, tenaga kerja kita buat 8 juta, dan overheadnya adalah 5 juta. Maka perhitungannya, total biaya produksi adalah 27 juta ditambah 8 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya 40 juta. Jadi total biaya produksinya adalah 40 juta. Nah, jika produksi itu 1000 unit, maka perhitungannya adalah 40 juta dibagi 1000, maka hasilnya 40.000. Baik, kita masuk ke latihan soal. Soal pertama adalah mengenai biaya bahan baku, di mana datanya adalah persediaan awal kayu sama dengan 12 juta, pembelian kayu 28 juta, persediaan akhir kayu adalah 10 juta. Maka rumusnya adalah biaya bahan baku terpakai sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Jadi perhitungannya adalah 12 juta ditambah 28 juta dikurang 10 juta. Hasilnya adalah 12 juta ditambah 28 juta adalah 40 juta dikurang 10 juta yang tadi, maka hasilnya adalah 30 juta. Jadi biaya bahan baku yang terpakai adalah 30 juta. Nah, soal kedua yaitu biaya tenaga kerja, di mana datanya adalah jumlah pekerja langsung itu ada 15 orang, jam kerja per minggu per orang itu ada 45 jam, dan tarif upahnya itu adalah 22.000 per jam. Di mana rumusnya adalah total jam kerja sama dengan jumlah pekerja dikali jam pekerja biaya tenaga kerja. Nah, untuk rumus biaya tenaga kerja yaitu total jam kerja dikali tarif per jam. Maka perhitungannya adalah 15 dikali 45 sama dengan 675. Untuk biaya tenaga kerjanya yaitu 675 dikali 22.000, maka hasilnya adalah 14.850.000. Jadi, total biaya tenaga kerja langsung per minggu adalah 14.850.000. Oke, kita masuk ke soal ketiga yaitu mengenai biaya overhead per produk berdasarkan jam mesin, di mana datanya adalah total biaya overhead yaitu listrik ditambah air tambah pemeliharaan sama dengan 9 juta, dasar pembebanan 3.000 jam mesin. Satu produk membutuhkan 25 jam mesin. Rumusnya adalah tarif overhead per jam mesin sama dengan total biaya overhead dibagi total jam mesin. Untuk overhead per produk sama dengan tarif per jam mesin dikali jam per produk. Maka perhitungannya adalah 9 juta dibagi 3.000 sama dengan 3.000 dikali 25 dari perhitungan jam mesin tadi. Maka hasilnya adalah 75.000 dan biaya overhead dibebankan untuk satu produk senilai 75.000. Nah, kita masuk soal keempat yaitu studi kasus komprehensif bahan tambah tenaga kerja overhead. Nah, datanya persediaan awal kain itu 5 juta, pembelian kain itu 20 juta, persediaan akhir kain 4 juta, dan biaya tenaga kerja 8 penjahit dikali 50 jam, biaya overhead pabrik itu 6 juta, produksi total itu 2.000 baju. Nah, jadi kita hitung langkah demi langkah. Pertama, kita menghitung bahan baku terpakai. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Maka hasilnya adalah 5 juta ditambah 20 juta dikurang 4 juta, maka hasilnya adalah 21 juta. Nah, yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung, di mana total jam kerja sama dengan 8 dikali 50 sama dengan 400 per jam. Jadi, 400 dikali 15.000, maka hasilnya adalah 6 juta. Nah, untuk biaya overhead pabriknya diberikan 6 juta, dan ini langsung dipakai. Nah, untuk biaya produksinya yaitu total sama dengan bahan baku ditambah tenaga kerja ditambah overhead, maka hasilnya adalah 21 juta ditambah 6 juta ditambah 6 juta. Maka hasilnya 33 juta.
Baiklah, kita sudah membahas secara lengkap mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Di mana biaya bahan baku tadi adalah semua biaya untuk membeli dan menggunakan bahan utama dalam proses produksi. Sedangkan biaya tenaga kerja langsung adalah biaya untuk membayar pekerjaan yang langsung terlibat dalam menghasilkan produksi. Sedangkan biaya overhead adalah biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan mesin, biaya pemeliharaan, dan gaji mandor yang tetap diperlukan agar produksi tetap berjalan. Nah, ketiga biaya ini saling berhubungan dan membentuk total biaya produksi. Jika salah satu tidak dihitung dengan benar, maka perhitungan harga produk produksi atau HPP akan keliru. Dan akibatnya harga jual produk serta laba perusahaan juga bisa terganggu. Nah, manfaat dari memahami ketiga biaya ini yaitu perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat, manajemen bisa melakukan pengendalian biaya untuk meningkatkan efisiensi, memberikan dasar yang kuat dalam pengembalian keputusan bisnis seperti ekspansi, efisiensi tenaga kerja, atau inovasi teknologi. Sebagai contoh, dari soal latihan tadi, kita melihat bahwa dengan perhitungan rinci, kita bisa mengetahui berapa biaya per unit produk. Informasi ini tidak hanya berguna bagi akuntan atau manajer keuangan, tetapi juga bagi pengusaha, produsen, bahkan mahasiswa yang sedang mempelajari akuntansi biaya. Nah, pesan terakhir dari saya, pengendalian biaya bukan berarti selalu menekankan biaya sekecil-kecilnya, melainkan bagaimana perusahaan bisa mengatur pengeluaran agar efisien tanpa mengurangi kualitas produk. Dengan begitu, perusahaan akan tetap kompetitif, harga jual bersaing, dan keuntungan tetap terjaga. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya perhitungan biaya produksi secara akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.